Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai business combination. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam materi, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Boleh di-next? Nah, di kelompok 4 sendiri itu ada Diana dengan NIM akhir 008, Sandy Ferdianto 014, Melisa Andriani dengan 018, Ayu Dwi Astuti 028, dan saya sendiri Valentin Kristanto 070. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas dua bagian, yaitu pertama membahas mengenai materi bisnis combination itu sendiri dan juga pembahasan soal-soal yang sudah kami buat. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian bisnis combination itu sendiri terlebih dahulu. Kombinasi bisnis itu dalam akuntansi melibatkan penggabungan entitas sesuai PSAK 22 atau IFRS 3 untuk mencapai sinergi atau manfaat ekonomi. Nah, kombinasi bisnis itu dicatat dengan metode akuisisi, terus juga aset dan liabilitas diakui pada nilai wajar saat akuisisi, dan juga selisihnya itu diakui sebagai goodwill atau keuntungan. Nah, proses ini tuh mencakup identifikasi pengakuisisi, tanggal akuisisi, dan juga pengukuran aset liabilitas. Nah, informasi rinci itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan untuk transparansi. Baik, untuk selanjutnya itu ada tujuan dari melakukan kombinasi bisnis, yang di sini setidaknya ada 5 tujuan. Yang pertama adalah keuntungan biaya, di mana melakukan kombinasi bisnis seringkali menjadi biaya itu lebih murah bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan daripada melalui pengembangan bisnisnya sendiri yang pasti akan memerlukan biaya yang cukup besar. Lalu keuntungan yang kedua itu ada risiko yang lebih rendah, yaitu pembelian lini produk dan pasar yang sudah tercukupi biasanya akan lebih sedikit menghadapi risikonya dibandingkan dengan melakukan pengembangan produk dan memasuki lini pasar yang baru. Lalu keuntungan yang ketiga itu ada penundaan operasional lebih sedikit, di mana fasilitas yang terdapat dalam pabrik yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis sudah beroperasi dan dan sudah memenuhi peraturan lingkungan dan peraturan dari pemerintahan lainnya. Karena untuk suatu perusahaan yang membawa fasilitas baru dapat menghadapkan banyak penundaan dalam konstruksi serta dalam mendapatkan persetujuan pemerintah yang diperlukan untuk memulai suatu operasi. Dan yang keuntungan yang keempat itu ada menghindari pengambil alihan, di mana banyak perusahaan bergabung untuk menghindari diakuisisi oleh perusahaan lain. Perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih rentan terhadap pengambil alihan oleh korporat. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang mengadopsi strategi pembelian agresif untuk mempertahankan diri dari upaya pengambil alihan oleh perusahaan lain. Dan untuk tujuan yang terakhir itu, ada akuisisi aset berwujud, di mana kombinasi bisnis dapat membawa sumber daya tak berwujud dan berwujud. Akuisisi paten, hak mineral, penelitian, basis data pelanggan, dan keahlian manajemen mungkin menjadi faktor pendorong utama dalam kombinasi bisnis. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya ada pertimbangan antitrust yang dilakukan. Undang-Undang Antitrust Federal melarang kombinasi bisnis yang membatasi perdagangan atau mengurangi persaingan. Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Perdagangan Federal atau FTC bertanggung jawab menegakkan undang-undang ini. Misalnya, pada tahun 1997, FTC memblokir akuisisi Staples terhadap Office Depot karena akan mengurangi persaingan. FTC juga menyetujui pengambil alihan Aventis oleh Sanofi Labo pada tahun 2004 dengan syarat tertentu. Kombinasi bisnis di industri tertentu harus ditinjau oleh agen federal tambahan seperti Dewan Federal Reserve untuk merger bank, Departemen Transportasi, Departemen Energi, dan FCC. Selain itu,
Sebagian besar negara bagian memiliki regulasi pengambil-alihan. Interpretasi undang-undang antitrust bervariasi antara pemerintah dan departemen, dan kombinasi bisnis dapat diperiksa ulang oleh FTC kapan saja. Deregulasi di beberapa industri memungkinkan kombinasi bisnis yang sebelumnya dilarang, dengan pedoman baru yang memungkinkan perusahaan membuktikan bahwa penghematan biaya atau produk yang lebih baik dapat mengimbangi efek anti-kompetitif. Boleh di next? Selanjutnya ada strategi kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai efisiensi operasional melalui integrasi horizontal dan vertikal, serta strategi ekspansi bisnis di berbagai bidang. Terdapat 3 jenis strategi bisnis dalam kombinasi ini. Yang pertama, integrasi horizontal, yaitu menggabungkan atau mengakuisisi perusahaan dengan jenis usaha yang serupa untuk mencapai efisiensi, seperti perusahaan penyedap rasa yang mengakuisisi produsen mie instan atau bumbu masak. Yang kedua, integrasi vertikal, menggabungkan perusahaan dengan kegiatan atau lini bisnis berbeda namun saling mendukung, seperti manufaktur, pemasok, dan distributor. Yang ketiga, ada konglomerasi atau merger atau akuisisi perusahaan yang tidak memiliki usaha terkait, menghasilkan grup perusahaan yang menawarkan berbagai produk dan jasa di sektor industri berbeda. Boleh di next? Selanjutnya ada bentuk kombinasi bisnis. Yang pertama itu adalah akuisisi. Akuisisi sendiri itu adalah penggabungan usaha di mana satu perusahaan mengambil alih perusahaan lain yang tetap beroperasi di bawah kendali perusahaan pengakuisisi. Nah, perusahaan pengakuisisi itu bertindak sebagai entitas induk dan menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan menggabungkan aset dan liabilitas perusahaan-perusahaan di bawah kendalinya. Kemudian yang kedua itu ada penggabungan. Penggabungan ini tuh terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan bergabung, di mana perusahaan yang diakuisisi itu dieliminasi dan seluruh aset serta liabilitasnya diambil alih oleh perusahaan pengakuisisi. Nah, ini tuh mengakibatkan pembubaran satu perusahaan, sementara perusahaan lainnya itu tetap ada. Terus yang ketiga atau yang terakhir ada konsolidasi. Konsolidasi itu terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan baru yang mengambil alih seluruh aset dan liabilitas perusahaan-perusahaan yang bergabung. Boleh di next?
Selanjutnya ada konsep akuntansi dari penggabungan bisnis ini. Nah, konsep akuntansi dari penggabungan bisnis itu menekankan pembentukan entitas tunggal dan kemandirian perusahaan-perusahaan yang digabungkan sebelum penggabungan. Meskipun satu atau lebih perusahaan mungkin kehilangan identitas hukum mereka yang terpisah, pembubaran entitas hukum tersebut tidak diperlukan dalam konsep akuntansi. Oke, selanjutnya yaitu metode pencatatan. Nah, dalam proses kombinasi bisnis itu terdapat dua metode pencatatan dapat digunakan, yaitu yang pertama ada metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan dan metode purchase atau pembelian atau akuisisi. Boleh di next. Nah, oke, masuk ke metode yang pertama, yaitu metode pooling of interest, yaitu penyatuan kepentingan. Nah, dalam metode ini tuh berarti setiap pihak ini menyatukan kepentingan bisnisnya, sehingga tidak perlu dilakukan penilaian ulang atas aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Nah, untuk dasar pencatatannya sendiri itu menggunakan nilai buku aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Terus biasanya kan dalam kombinasi bisnis pada umumnya aset dan liabilitas itu kan dinilai pada nilai wajar. Tetapi pada metode pooling of interest itu diterapkan untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali sebagaimana ini diatur dalam PSAK 38, di mana tidak terjadi perubahan kepemilikan dari pihak pengendali. Boleh di next. Nah, selanjutnya nih metode purchase atau yang biasa sering digunakan pada umumnya. Metode purchase ini menggunakan nilai wajar sebagai dasar pencatatan. Nah, nilai wajar ini berarti nilai wajar pada tanggal akuisisi. Hal ini tuh dilakukan karena kombinasi bisnis merupakan pembentukan entitas baru, sehingga perlu dilakukan penilaian atas aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Terus metode purchase ini tuh saat ini berlaku yang dimana diatur pada PSAK 22. Ada beberapa persyaratan untuk penerapan metode akuisisi berikut. Yang pertama, pengidentifikasian pihak pengakuisisi, terus ada penentuan tanggal akuisisi, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas, terus ada biaya transaksi, dan lain-lain akan dibahas di next slide. Boleh. Oke. Yang pertama yaitu syaratnya pengidentifikasian pihak pengakuisisi atau entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Nah, dalam transaksi kombinasi bisnis harus diidentifikasi nih pihak mana yang melakukan akuisisi. Yaitu misalnya nih untuk kombinasi bisnis yang dilakukan yaitu dengan cara membeli aset neto atau bisa juga
dengan total aset dikurangi dengan total liabilitas perusahaan. Terus pihak pengakuisisi itu adalah pihak yang memberikan imbalan berupa kas atau aset lain atau imbalan lain dalam bentuk efek hutang atau efek ekuitas. Nah, secara umum pihak pengakuisisi itu pihak yang membeli atau mengakuisisi si entitas lainnya atau entitas anak. Lalu yang kedua ada syaratnya yaitu penentuan tanggal akuisisi. Nah, tanggal akuisisi ini yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Tanggal akuisisi itu biasanya digunakan pada tanggal penutupan kontrak, yaitu tanggal penandatanganan kontrak di hadapan notaris. Lalu syarat yang ketiga adalah pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Nah, aset teridentifikasi ini yang memperoleh dan yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diukur dengan nilai wajar. Jika akuisisi tidak dilakukan sepenuhnya atau kurang dari 100%, bagian yang tidak diakuisisi itu disebut kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Boleh di next. Oke, yang keempat yaitu biaya transaksi. Nah, dalam proses kombinasi bisnis itu bakal timbul nih berbagai biaya. Nah, biaya-biaya umum tuh misalnya kayak biaya makelar, penasihat, hukum, akuntansi, penilaian, dan lain-lain. Terus, tapi untuk biaya terkait investasi tersendiri itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada biaya langsung, yaitu harga perolehan investasi yang dibayarkan kepada pihak yang diakuisisi. Lalu ada biaya langsung lainnya, yaitu kayak biaya akuntansi, hukum, dan biaya konsultasi yang itu biasanya diakui sebagai beban. Lalu ada biaya pendaftaran dan penerbitan surat berharga ekuitas dan surat berharga hutang yang mengurangi tambahan modal di setor atau biasa kita sebut additional paid in capital dan menambah diskon untuk mengurangi premium surat berharga hutangnya. Lalu untuk syarat yang kelima yaitu penentuan imbalan yang diberikan. Nah, imbalan dalam kombinasi bisnis itu dapat berupa kas, aset non-kas lainnya, efek hutang, dan efek ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Nah, imbalan itu diberikan kepada perusahaan yang diakuisisi dihitung sebagai penjumlahan dari nilai wajar aset yang ditransfer, hutang yang timbul, dan efek ekuitas yang diterbitkan oleh pengakuisisi. Imbalan ini juga termasuk contingent consideration atau sepanjang imbalan tersebut besar kemungkinan akan terjadi dan jumlahnya dapat diukur juga. Dan untuk syarat yang terakhir yaitu pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon
disebut dengan gain on bargain purchase. Nah, goodwill ini muncul ketika pada saat transaksi nilai aset dari pihak yang diakuisisi itu telah menunjukkan nilai wajar pada saat tanggal akuisisi. Namun masih ada terdapat kelebihan harga beli. Jadi itu ibaratnya goodwill itu selisih dari biaya akuisisinya dikurang dengan net asset. Terus gimana kalau ternyata net asetnya itu lebih besar dari biaya akuisisi? Itu berarti bakal muncul goodwill negatif atau dicatat sebagai keuntungan tahun berjalan atau yang udah disebut sebelumnya yaitu gain on bargain purchase. Boleh di next. Nah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kita sudah membuat beberapa soal yang akan juga dibahas mengenai soal-soal tersebut. Nah, untuk pilihan ganda pertama ini soalnya ada dalam suatu kombinasi bisnis ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dicatat oleh perusahaan yang mengakuisisi sebesar yang A itu ada nilai buku dari perusahaan yang diakuisisi, yang B itu nilai wajar pada tanggal akuisisi, yang C nilai historis dari perubahan yang diakuisisi, dan D nilai pasar dari saham perusahaan yang mengakuisisi. Dan jawaban yang benarnya itu adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Boleh di next. Selanjutnya di soal nomor 2, kita bisa lihat soalnya itu goodwill dalam kombinasi bisnis muncul karena yang A itu nilai aset bersih yang diakuisisi lebih besar dari nilai imbalan yang dibayarkan. Yang B, nilai imbalan yang dibayarkan lebih besar dari nilai aset bersih yang diakuisisi. Yang C, nilai imbalan yang dibayarkan sama dengan nilai aset bersih yang diakuisisi. Dan D, perusahaan yang diakuisisi memiliki utang yang lebih besar dari asetnya. Dan jawaban yang benar adalah nilai imbalan yang dibayarkan lebih besar dari nilai aset bersih yang diakuisisi, yaitu B. Boleh di next.
Untuk soal nomor 3, yaitu metode akuntansi yang digunakan dalam pencatatan kombinasi bisnis sesuai dengan IFRS 3 adalah yang A itu ada metode ekuitas, B metode biaya, C metode pembelian, dan D metode penyatuan kepemilikan. Dan jawabannya itu adalah yang C, yaitu metode pembelian. Go di next. Selanjutnya nomor 4 itu soalnya adalah sebuah perusahaan tekstil besar berencana menggabungkan bisnisnya dengan perusahaan retail pakaian terkemuka. Tujuan utama dari penggabungan ini adalah untuk memanfaatkan keahlian masing-masing perusahaan demi meningkatkan efisiensi operasional dan pangsa pasar. Tindakan ini dikenal sebagai A. Akuisisi, B. Joint venture, C. Merger horizontal, dan D. Merger vertikal. Dan jawabannya itu adalah yang D. Merger vertikal. Soal nomor 5. Biaya pendaftaran dan penerbitan surat berharga hutang dalam kombinasi bisnis akan A. Mengurangi tambahan modal di setor, B. Mengurangi premium surat berharga hutang, C. Menambah diskon surat berharga hutang, D. Semua jawaban benar. Jawabannya yang D. Semua jawaban benar. Lalu di soal nomor 6, pertimbangan antitrust dalam kombinasi bisnis meliputi hal berikut, kecuali A. Mengurangi persaingan di pasar, B. Memperluas pangsa pasar perusahaan, C. Meningkatkan efisiensi operasional, D. Mengamankan infrastruktur perusahaan. Jawabannya yang D. Mengamankan infrastruktur perusahaan. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Itu dalam business combination, goodwill diakui ketika harga pembelian melebihi yang A. Nilai wajar aset teridentifikasi dikurangi liabilitas teridentifikasi, B. Nilai tercatat dari aset teridentifikasi dikurangi liabilitas teridentifikasi, C. Nilai pasar dari saham perusahaan yang diakuisisi, dan D. Nilai historis dari aset dan liabilitas teridentifikasi. Jawabannya yaitu yang A.
yaitu nilai wajar aset teridentifikasi dikurangi liabilitas teridentifikasi, atau biasa disebut net asset. Nah, soal 8 itu metode apa yang digunakan untuk mencatat business combination di mana satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dan memperoleh kontrol penuh. Yang A, metode konsolidasi penuh, B, metode ekuitas, C, metode biaya, D, metode proporsional. Jawabannya adalah yang A, metode konsolidasi penuh. Selanjutnya nomor 9, ketika sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, bagaimana nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi dari perusahaan yang diakuisisi harus dicatat. Yang A, pada nilai tercatat di neraca perusahaan yang diakuisisi. Yang B, pada harga pasar saat akuisisi terjadi. Yang C, pada nilai wajar pada tahun akuisisi. Yang D, pada harga historis dari aset dan liabilitas pertama kali diperoleh. Jawabannya tentu ada yang C, yaitu pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selanjutnya nomor terakhir, apa sih yang dimaksud dengan business combination dalam akuntansi? Yang A, penggabungan dua atau lebih entitas bisnis yang sebelumnya terpisah menjadi satu entitas pelapor. Yang B, pemegang saham pada satu perusahaan untuk menguasai perusahaan lain. Yang C, penjualan aset perusahaan untuk mengurangi utang. Yang D, pembentukan usaha patungan antara dua perusahaan untuk proyek tertentu. Jawabannya yang A, yaitu penggabungan dua atau lebih entitas bisnis yang sebelumnya terpisah menjadi satu entitas pelapor. Baik. Selanjutnya ada soal esai yang sudah kelompok kami siapkan. Di sini itu ada jelaskan proses pencatatan kombinasi bisnis menurut standar akuntansi internasional atau IFRS 3 dan bagaimana perlakuan akuntansi untuk goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut. Jadi jawabannya itu kita boleh di next slide.
Baik, jadi jawabannya itu proses pencatatan kombinasi bisnis menurut IFRS 3 itu melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama itu ada identifikasi pengakuisisi. Nah, ini tuh langkah pertama dalam kombinasi bisnis, yaitu mengidentifikasi entitas yang mengakuisisi. Nah, pengakuisisi itu adalah entitas yang memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis yang terakuisisi. Terus yang kedua itu ada penentuan tanggal akuisisi. Nah, tanggal akuisisi itu adalah tanggal ketika pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Kemudian langkah yang ketiga adalah pengukuran imbalan yang dibayarkan. Nah, pengakuisisi itu harus mengukur imbalan yang dibayarkan untuk mengakuisisi bisnis yang terdiri dari aset yang dialihkan, kewajiban yang terjadi, dan juga ekuitas yang diterbitkan oleh pengakuisisi. Kemudian langkah yang keempat, itu ada pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi dan kewajiban yang diambil alih. Nah, pengakuisisi itu harus mengakui dan mengukur aset teridentifikasi, kewajiban yang diambil alih, dan setiap kepentingan non-pengendali pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Dan yang terakhir itu ada goodwill atau keuntungan dari pembelian murah. Nah, goodwill ini tuh timbul jika imbalan yang dibayarkan oleh pengakuisisi ditambah dengan nilai wajar dari kepentingan non-pengendali melebihi nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi. Nah, jika imbalan yang dibayarkan kurang dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi, maka pengakuisisi itu akan mengakui keuntungan dari pembelian murah dalam laba rugi. Kemudian, perlakuan akuntansi sendiri untuk goodwill itu, yang pertama, goodwill itu diakui sebagai aset pada laporan posisi keuangan dan juga diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai jika ada. Nah, yang kedua itu goodwill itu tidak diamortisasi, namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih seiring dengan jika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Terus yang ketiga itu ada dalam uji penurunan nilai. Goodwill itu dialokasikan ke unit penghasil kas atau cash generating units atau CGUS. Nah, atau kelompok CGUS yang diharapkan mendapatkan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Dan yang terakhir itu, jika nilai tercatat dari CGU yang termasuk goodwill melebihi nilai terpulihkannya, maka rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi. Nah, melalui langkah-langkah ini, IFRS 3 tuh memastikan bahwa kombinasi bisnis dicatat dengan transparansi dan juga akurasi, sehingga memberikan informasi yang relevan dan andal kepada pengguna laporan keuangan. Boleh di next? Oke, untuk soal esai yang kedua yaitu strategi dan tujuan utama yang dapat mendorong dua perusahaan dalam industri yang sama untuk melakukan merger atau akuisisi. Berikan contoh konkret yang mendukung. Boleh di next? Oke, untuk strategi dan tujuan utama tersendiri itu ada 4. Yang pertama itu ekspansi pasar dan pangsa, di mana merger atau akuisisi bertujuan untuk memperluas pasar dan meningkatkan pangsa pasar dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian untuk mengakses pasar baru atau memperluas cakupan geografi. Untuk contohnya tersendiri, itu ada perusahaan telekomunikasi yang mengakuisisi perusahaan lain dapat memperluas jaringan dan layanan ke wilayah baru. Atau untuk contoh lainnya itu ada perusahaan A dapat memperluas produknya ke pasar gadget yang sedang berkembang pesat, sementara perusahaan B dapat memanfaatkan saluran distribusi dari jaringan pemasaran yang luas yang dimiliki oleh perusahaan A. Lalu untuk yang kedua itu ada efisiensi operasional, yaitu merger atau akuisisi memungkinkan perusahaan mencapai efisiensi operasional melalui penggabungan fasilitas produksi, pemanfaatan skala untuk mengurangi biaya produksi, dan mengoptimalisasi rantai pasokan. Contohnya itu dua produsen otomotif yang bergabung dapat mengurangi biaya bahan baku dan komponen. Atau contoh lainnya itu dengan mengintegrasikan manufaktur dan rantai pasokan mereka,
Mereka dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang ketiga itu adalah akses teknologi dan inovasi, di mana kombinasi perusahaan dalam industri yang sama dapat meningkatkan akses ke teknologi baru dan kemampuan inovasi. Contohnya yaitu perusahaan teknologi yang mengakuisisi startup AI dapat memperkuat portofolio teknologi dan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam pengembangan produk baru. Atau contoh lainnya itu ada perusahaan A dapat memanfaatkan kemampuan riset dan pengembangan perusahaan B dalam teknologi mobile untuk meningkatkan inovasi dalam produk TV mereka, seperti integrasi layanan streaming dan AI. Dan yang terakhir itu ada diversifikasi portofolio produk, yaitu merger atau akuisisi memungkinkan perusahaan memperluas lini produk dan menciptakan portofolio yang lebih lengkap dan menarik bagi pelanggan. Contohnya yaitu perusahaan makanan yang mengakuisisi perusahaan minuman dapat menawarkan paket produk yang lebih lengkap kepada konsumen. Atau contoh lainnya itu ada gabungan dari lini produk TV dari perusahaan A dan perangkat mobile dari perusahaan B dapat menciptakan portofolio produk yang lebih lengkap, memenuhi berbagai kebutuhan konsumen dalam rumah tangga dan mobile. Boleh di next? Selanjutnya soal nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan antara metode polling of interest dan metode purchase dalam pencatatan kombinasi bisnis. Berikan contoh situasi di mana masing-masing metode dapat digunakan. Boleh di next? Jawabannya adalah perbedaan metode polling of interest dan metode purchase dalam pencatatan kombinasi bisnis adalah polling of interest menggunakan nilai buku aset dan liabilitas tanpa penilaian ulang. Hanya berlaku dalam kasus khusus partai kombinasi antara entitas pengendali dan tidak digunakan lagi dalam standar akuntansi saat ini. Sebagai contoh, perusahaan A dan B yang dimiliki oleh keluarga yang sama pada tahun 1990-an menggunakan metode ini. Sementara itu, metode purchase menggunakan nilai wajar aset dan liabilitas dengan penilaian ulang penuh pada tanggal akuisisi. Metode ini umum dalam PSAK 22 di Indonesia atau IFRS 3 internasional, di mana selisih nilai wajar imbalan dibayarkan dengan nilai wajar aset neto diakui sebagai goodwill atau keuntungan dari pembelian murah, seperti ketika perusahaan A mengakuisisi perusahaan B dengan nilai di atas aset neto yang diakuisisi. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu soal studi kasus. Soal studi kasus itu, misalnya Ayo Company ini mengakuisisi aset bersih Melissa Company pada tanggal 1 Januari 2023. Nah, dalam akuisisi tersebut, Ayo Company ini mengeluarkan kas sebesar 400 juta rupiah dan juga menerbitkan wesel bayar berjangka 3 tahun, bunga 10% senilai 100 juta rupiah. Nah, nilai aset dan liabilitas Melissa Company pada tanggal akuisisi itu sebagai berikut yang tercantum pada tabel. Lalu pada tanggal 1 Januari 2023, nilai wajar persediaannya sebesar 100 juta rupiah dan nilai wajar liabilitas yang dimiliki oleh Melissa Company yaitu sebesar 95 juta rupiah. Buatlah jurnal yang diperlukan Ayo Company pada tanggal akuisisi. Untuk jawabannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Sandy. Oke, ini untuk jawaban dari studi kasusnya yang di mana kita bakal buat dua jurnal. Yang pertama itu jurnal akuisisi sama jurnal eliminasi. Nah, di jurnal akuisisi ini investasi pada Melissa Company itu 500 juta. Dari mana? Dari pada saat Ayo Company ini mengeluarkan biaya untuk mengakuisisi Melissa Company dengan cash 400 juta dan biaya not payable-nya itu 100 juta. Nah, selanjutnya masuk ke di jurnal eliminasi yang dimana sesuai di soal tadi nilai wajarnya itu kayak 180 juta dan inventory-nya itu nilai wajarnya 100 juta, property equipment-nya 200 juta. Nah, kemudian selanjutnya di kredit itu ada liabilities yang di mana nilai wajarnya itu 95 juta dan investasi pada Melissa Company dapat dari jurnal akuisisi yang pertama itu sebesar 500 juta. Nah, karena selisihnya itu juga lebih besar di debit, lebih besar di kredit, jadinya goodwill ini ditaruh di debit yaitu sebesar 115 juta. Oke, sekian penjelasan dari bisnis combination dari kelompok 4. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak.